Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Agustina, NPM 2020020064, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai, Program Studi Agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Keputusan Petani dalam Program Tunda Jual Gabah di Dusun Kerajaan, Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Penulisnya Muhammad Irham Abdul Bashir dan Joko Kostiono. Jurnal tentang Ekonomi Pertanian dan Agribisnis atau JEPA. Volume dan halaman: volume 2 nomor 3 halaman 204 sampai 210, dan jurnal ini dirilis pada tahun 2018. Artikel jurnal terdiri dari pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama abstrak. Pada abstrak ini terdapat berupa tujuan penulisan, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang mana pada abstrak seharusnya minimal berisi tentang 4, yaitu tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Sedangkan pada jurnal tersebut hanya meliputi 3, yaitu tujuan, hasil penelitian, dan kesimpulan. Tidak terdapat metode penelitiannya. Yang kedua yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang. Kebutuhan beras yang besar menjadikan petani sebagai pelaku pertama usaha tani padi dapat memperoleh pendapatan yang wajar dari hasil panennya. Kemudian permasalahan, petani masih sangat sulit melakukan penundaan penjualan hasil usaha taninya, dan faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan tunda jual gabah. Adapun tujuan dari jurnal ini adalah mendeskripsikan persepsi petani terhadap tunda jual di lokasi penelitian dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani melakukan program tunda jual di lokasi penelitian. Kritika review untuk pendahuluan. Pendahuluan tersebut sudah sesuai dengan kaidah penulisan dengan penjelasan yang padat dan jelas serta tidak terlalu panjang. Untuk metode penelitian, penulis menggunakan analisis faktor sosial, pendekatan kuantitatif, dan analisis data dengan metode deskriptif, serta analisis statistika inferensia dengan regresi logistik biner. Kritika review untuk metode penelitian. Metode penelitian yang dipilih sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Namun, dalam melakukan metode deskriptif, adanya kelemahan seperti seorang partisipan yang dipilih secara acak dalam penggunaan instrumen penelitian. Teknik dalam keacakan sampel tersebut tentu saja tidak dapat mewakili seluruh populasi secara akurat dan tepat dalam topik penelitian tertentu. Menggunakan teknik wawancara tatap muka langsung kepada responden sebaiknya bisa digunakan oleh penulis agar bisa memperoleh jawaban yang lebih mendalam, masukan-masukan dari responden yang tidak bisa dilakukan pada penelitian kuantitatif. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari penulis yaitu pertama persepsi petani terhadap tunda jual, yang mana persepsi petani mengenai indikator input sudah sangat baik, persepsi petani mengenai indikator output sudah baik, persepsi petani indikator hasil juga sudah baik, persepsi petani mengenai indikator manfaat sudah baik, kemudian persepsi petani mengenai indikator dampak juga sudah baik. Untuk analisis regresi logistik biner, pada hasil uji independensi dapat dikatakan bahwa variabel sarana dan prasarana, kehadiran sosialisasi, dan jarak memiliki hubungan yang erat dengan variabel dependen, sehingga hanya ketiga variabel tersebut yang dimasukkan dalam model regresi logistik biner. Nilai koefisien determinasi Nagel curve sebesar 0,578 atau sebesar 57,8%.
Koefisien Nagelkerk sebesar 57,8%, berarti variabel independen sarana dan prasarana, jumlah kehadiran sosialisasi, dan jarak lahan dengan Gapoktan mempengaruhi petani dalam melakukan sistem tunda jual sebesar 57,8%, sedangkan 42,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model. Kemudian hasil pembahasan untuk nilai odds ratio. Pada tabel 6, nilai odds ratio kehadiran sosial untuk variabel independen kehadiran sosialisasi, odds rasionya 3,244, dan variabel independen jarak odds rasionya 0,135. Bertambahnya satu kali kehadiran sosialisasi tentang tunda jual, maka kecenderungan petani kemungkinan mengikuti tunda jual sebesar 3,244 kali. Dan bertambahnya 1 km jarak lahan ke Gapoktan, maka kecenderungan petani mengikuti tunda jual sebesar 0,135 kali. Adapun kritika review dari hasil pembahasan, yang mana dalam jurnal tersebut semua angka ditulis dengan sangat jelas dan penyajian mudah untuk dipahami. Kemudian penulis pun dapat memasukkan variabel lain yang dapat mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan tunda jual gabah, misalnya dengan memasukkan variabel tingkat pengetahuan petani. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan ini, kritika review yang reviewer dapati yaitu penulis secara akurat telah merefleksikan hasil penelitian, yang mana permasalahan pendahuluan pun juga terjawab pada kesimpulan. Yang pertama, bagaimana persepsi petani terhadap tunda jual gabah telah disampaikan di kesimpulan ini berupa indikator-indikator mengenai persepsi petani terhadap sistem tunda jual. Di antaranya adalah indikator input, output, hasil, manfaat, dan dampak. Pada petani padi di Desa Selodakon mengenai indikator input termasuk kategori sangat baik. Sedangkan indikator output, hasil, dampak, dan manfaat termasuk kategori baik. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan petani? Di kesimpulan juga telah dijelaskan oleh penulis, yaitu variabel yang berpengaruh terhadap keputusan petani dalam menerapkan sistem tunda jual adalah variabel kehadiran sosialisasi mengenai sistem tunda jual dan jarak lahan ke Gapoktan. Semakin sering petani menghadiri sosialisasi penyuluhan tunda jual, maka petani akan berpeluang untuk memutuskan melakukan sistem tunda jual sebesar 3,244 kali. Sedangkan semakin jauh jarak lahan ke Gapoktan, maka petani akan berpeluang untuk memutuskan tidak melakukan sistem tunda jual sebesar 0,135 kali. Demikian review jurnal dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.